Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema cara terbaik menaklukkan mantan kembali. Dia yang datang untuk minta kembali. Ya, jadi sesungguhnya kita ini adalah orang yang paling unggul. Orang ketiga itu tidak tahu apa-apa tentang mantan. Kita sudah mengenal mantan dari nol. Dari mantan belum jadi siapa-siapa. Dengan pengetahuan dan ilmu kita itu, sesungguhnya kita adalah orang yang peluangnya paling besar untuk bisa memenangkan kembali hati mantan. Ada 3 hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, segera bangkit. Ya, jadi kalau sekarang sedang sedih, ya, merasa tidak bersemangat, masih belum move on, segera bangkit, move on, ya, dan kejar, ya, semua yang selama ini menjadi mimpi-mimpi mantan. Nah, tadi kan kita orang yang paling tahu apa yang menjadi mimpi-mimpi mantan selama ini. Mesti dia banyak membicarakannya. Bahkan mungkin setiap hari dia bicarakan kepada kita. Pengen ini, pengen itu, pengen jalan-jalan ke sini, pengen jalan-jalan ke situ. Pengen makan ini, pengen makan itu, pengen punya ini, pengen punya itu. Kita hafal. Ya. Nah, seharusnya apa yang menjadi mimpi-mimpinya itu jangan kemudian membuat kita menjadi tidak semangat, ya, membuat kita berkesimpulan bahwa mantan itu adalah seseorang yang matre. Kok pembicaraannya tiap hari cuman pengen punya rumah yang bagus, ya. Itu kan manusiawi, semua manusia juga menginginkan punya rumah, punya kediaman yang bagus, kan begitu ya, termasuk kita pun pengen begitu. Mantan pengen punya mobil yang bagus, ya, kita pun pengennya begitu, dan itu sesuatu yang sangat manusiawi. Nah, sehingga apa yang paling sering mantan bicarakan, nah kita catat itu. Mantan pengen punya rumah, mantan pengen punya mobil, mantan pengen nanti pernikahannya diadakan di gedung ini, cateringnya kira-kira sekian, tamunya jumlahnya sekian banyak, butuh uang sekian banyak, dan seterusnya. Itu mimpi-mimpi mantan. Dan itu tidak bisa kita raih kalau kita terus lemes, kalau kita terus bersedih. Kuncinya segera bangkit dan berusaha untuk meraih apa yang menjadi mimpi-mimpi mantan selama ini. Ya, bekerja. Kalau masih kuliah, kuliahnya segera diselesaikan agar bisa segera bekerja. Ketika bekerja, sudah bisa nabung, ya, sudah punya pendapatan sendiri, maka disitulah kita bisa mewujudkan apa yang selama ini menjadi mimpi-mimpi mantan, ya. Kalau kita sudah memiliki apa yang menjadi mimpi-mimpi mantan, mantan akan mulai memikirkan untuk kembali kepada kita atau meneruskan bersama orang ketiga yang belum tentu masa depannya. Nah, kemudian yang kedua, yang harus kita lakukan adalah berusaha menjadi seseorang yang selama ini selalu dimimpi-mimpikan oleh mantan.
Mantan banyak bercerita ya, misal dia menginginkan punya suami yang ganteng ya. Pengen punya suami yang kulitnya putih bersih. Pengen punya suami yang bodinya, tubuhnya atletis. Ya, pengen punya suami yang bersih, yang selalu wangi, dan seterusnya, dan seterusnya. Kita bisa melihat, kalau misal pas papasan tuh ya, dengan seorang laki-laki yang memenuhi semua kriteria yang mantan inginkan, itu kan mantan matanya langsung melotot begitu ya, langsung tertarik. Nah, sekarang bagaimana kesendirian ini kita manfaatkan untuk membentuk diri kita menjadi seseorang yang selama ini mantan impi-impikan. Di zaman sekarang ya, bagi laki-laki juga bagi wanita ya, menjadi ganteng atau menjadi cantik itu adalah pilihan. Karena ada teknologi kecantikan zaman sekarang yang bisa merubah orang sedemikian hingga yang kulitnya hitam ya, rajin perawatan ke salon, kulitnya bisa jadi putih, bersih, dan bercahaya. Ya, yang mungkin masih terlalu kurus bisa rajin-rajin olahraga, fitness, dan seterusnya. Ya, makan makanan yang bergizi. Kalau perlu datang ke ahli gizi, memohon saran dari mereka apa yang bisa kita lakukan untuk membentuk tubuh kita agar terlihat menarik, atletis, dan seterusnya. Jadi, menjadi ganteng atau cantik di zaman sekarang ini dengan teknologi yang sedemikian maju itu adalah pilihan. Termasuk juga kalau wanita belajar untuk berdandan ya, menggunakan make up dan seterusnya. Laki-laki juga boleh saja kan berdandan ya. Kemudian memilih pakaian yang modis ya, yang menarik untuk dilihat, yang mempesona dan seterusnya. Dan itu kan semuanya butuh biaya ya. Dan kuncinya lagi-lagi kembali segera bekerja. Ketika kita berubah ya, menjadi seperti seseorang yang selama ini mantan impikan, selalu dia idam-idamkan, maka disitulah mantan tidak hanya berpikir, tetapi mulai banyak merasa kangen, mulai banyak mencari tahu tentang kita, dan seterusnya. Dia mulai tergerak untuk kembali kepada kita. Dan kita sempurnakan dengan yang ketiga. Ya. Nah, apa itu yang ketiga? Sebelum kita bahas lagi lebih jauh, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Yang ketiga, usaha kita tadi kita sempurnakan dengan doa-doa kita. Hati mantan terus kita sentuh dengan doa kita setiap hari, setiap saat. Sehingga ketika dia membayangkan kita, dia merasa nyaman, dia merasa tentram. Disitulah dia akan condong, akan tertarik untuk datang kembali kepada kita lagi. Ya, nah, jadi ketentraman, ketenangan, ya, itu adalah sesuatu yang sangat penting ya, dan itu umumnya menjadi alasan orang untuk memilih bersama siapa dia akan menikah. Di dalam surat Ar-Rum ayat ke-21 kita diajarkan, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litashkunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika la'ayatil liqaumi yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya,
ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Ya, nah jadi ketika kita sentuh hatinya dengan doa-doa kita, dia merasa tentram ketika ingat kepada kita. Dan itu yang akan menjadi alasan dia untuk kembali kepada kita, menjadi alasan terkuatnya. Ya. Kemudian setelah dia kembali, setelah dia menikah dengan kita, dengan kondisi pekerjaan ekonomi kita yang bagus ya, itu juga akan membuat rumah tangga menjadi nyaman, menjadi tentram. Karena biar bagaimanapun penyebab perpisahan terbanyak di dunia ini, rumah tangga berpisah karena ekonomi. Begitu ekonomi goyah ya, menganggur, tidak punya pendapatan, nah biasanya mulai rajin bertengkar, akhirnya berpisah. Ketika ekonominya bagus ya, semua kebutuhan jasmani, rohani semuanya terpenuhi, maka rumah tangga insya Allah juga akan menjadi nyaman dan tentram. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.